selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Vira Apriyati, SMA Negeri 13 Medan. Saya Devi Malianisa Nur Harahap, SMK Negeri 9 Medan. Saya Dewi Kasih Lubis dari SDS Raihan School. Kami CGP Angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Praktek coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Ibu Vira. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Vira. Bu Devi, saya dengar Bu Devi akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat Ibu Devi, benar? Iya benar Ibu Vira. Kalau boleh tahu dengan siapa Ibu akan melakukan proses coaching? Ya, saya akan berencana ini melakukan coaching dengan Ibu Dewi. Berarti apakah Ibu dengan Ibu Dewi sudah menyepakati jadwal coachingnya Bu? Sudah Ibu. Berarti sudah ada kesepakatan mengenai jadwalnya ya Bu? Sudah Ibu. Baik, Bu Devi, sebelum memulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Devi dan juga ada beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Boleh Ibu. Baiklah Bu, ini mengenai rubrik penilaian Bu. Nah, nantinya pada saat proses coaching berlangsung, saya akan melakukan observasi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baiklah Bu, mengenai rubrik penilaian, ini dia Bu. Nantinya saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah prosedurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Saya akan mengamati apakah Ibu sudah memberikan kehadiran penuh atau presence. Saya akan mengamati apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berkualitas atau yang berbobot, apakah sudah menuntun coachee untuk menemukan solusinya, dan menanyakan tanggung jawab dari rencana aksi yang akan dilakukan coachee. Selanjutnya Bu Devi juga jangan lupa untuk membangun kemitraan dengan coachee dan memaksimalkan potensi coachee. Baik Bu, berarti sudah sepakat mengenai rubrik penilaiannya ya Bu? Iya Ibu. Nah Bu, ada beberapa pertanyaan selanjutnya, yaitu kompetensi coaching apa nih yang Bu Devi ingin kembangkan dari proses coaching nanti? Ya, potensi yang akan saya kembangkan ini mendengarkan aktif dan serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Dari kompetensi-kompetensi tersebut, yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana? Mendengarkan aktif Ibu. Mendengarkan aktif ya. Untuk indikator ketercapaiannya boleh dijabarkan Bu? Boleh Ibu, indikator ketercapaian dari tujuannya, tercapaian dari tujuan coaching ini ya Bu ya. Ya. Di sini saya membuat indikatornya itu si coachee bisa menjawab ataupun mencari solusi dari masalah-masalah dari si coachee tersebut, Bu Dewi tersebut ini. Nanti dia bisa mencari solusinya sendiri dari masalahnya, dan serta dia bisa si coachee ini memiliki rencana aksi ke depannya gitu itu dari masalahnya ini. Baiklah, luar biasa sekali Bu. Semoga berhasil dan semoga lancar nanti proses coachingnya ya Bu. Iya Ibu. Nanti kita akan berbincang-bincang selanjutnya. Silakan untuk dilanjutkan proses coachingnya. Baru nanti akan ada percakapan kita selanjutnya. Terima kasih ya Bu Devi. Iya Ibu. Terima Semoga kasih. berhasil proses coachingnya ya. Iya Ibu. Halo Ibu Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabar nih Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, di sini kita sudah janji ya kemarin ya Bu ya, udah janji kita akan berbincang-bincang hari ini, melakukan coaching hari ini. Di sini ada Ibu Vira yang akan menjadi pengamat kita atau observer kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Apakah Ibu bersedia kami observasi? Bersedia sekali Ibu. Iya, ini Bu Dewi, kemarin kan Ibu Dewi ada yang mau dibicarakan dengan saya. Apa itu ya Bu ya? Begini Ibu, saya punya masalah dengan teman-teman sejawat saya Ibu. Masalahnya teman-teman sejawat saya itu masih melakukan pembelajaran yang seperti zaman dulu, yaitu berceramah. Itu sangat monoton sekali sehingga anak-anak tidak merasa senang gitu atau asyik untuk belajar Ibu gitu. Oh begitu. Jadi Ibu ingin menyampaikan materi yang bervariatif lah ya Bu ya. Iya seperti itu Ibu. Jadi dari bincang-bincang kita ini apa yang Ibu harapkan Ibu?
Yang saya harapkan, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan saya agar supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran mereka, Ibu. Jadi apa perubahan atau apa bagaimana cara Ibu untuk menjadikan itu sebuah perubahan yang lebih bagus ke depannya? Perubahan yang saya lakukan adalah saya udah merencanakan dengan memakai dua metode, Ibu, yaitu pembelajaran yang bervariatif, misalnya menggunakan aplikasi yang zaman sekarang itu, Bu, udah mulai kan banyak aplikasi kayak Canva, kayak PowerPoint dan lain-lain. Sepertinya itu kira-kira, Ibu. Oh begitu ya Bu, baiklah. Nah di sini Ibu ingin melakukan lebih kreatif lagi ya Ibu mengenai materi-materi yang akan Ibu sampaikan. Iya, Jadi apa dan bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan itu Ibu? Eh, untuk saya mengembangkan itu, saya memerlukan eh, Mentoring. ya, untuk itu saya melakukan dua rencananya mau dua, Bu, tapi sudah saya pikir-pikir untuk workshop itu sangat melakukan banyak waktu, harus memakai narasumber, biaya yang besar. Jadi saya berpikir untuk membuat monitoring, Bu. Oh, Seperti gitu. itu. Berarti maksud Ibu mentoring ini ya Oh Bu? iya, mentoring, Bu, maaf, Bu. Ya mentoring ya Ibu. Jadi begini, kalau memang Ibu ingin membuat metodenya itu seperti mentoring, kapan itu rencana Ibu akan melaksanakannya? Rencananya saya akan melakukan waktu masuk tahun ajaran baru ini, Ibu. Saya akan menerapkannya di dalam kelas, di sekolah juga akan saya terapkan dengan rekan-rekan sejawat saya, Ibu. Oh iya, minggu depan itu ya Ibu Iya, ya. Bu, insya Allah. Dari minggu depan berarti rencana Ibu, dan minggu depan Ibu sudah tahu harus berbuat apa. Nah, dari cerita kita ini, perbincangan kita ini Bu, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan itu, Bu, saya ingin kali teman-teman sejawat saya itu, walaupun dia senior, mereka dapat memberikan pembelajaran yang mengasihkan untuk anak-anak, Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan teman saya yang dua orang ini, Pak Dani dan Pak Zul ini, mereka kan lebih tahu, Bu, tentang internet. Jadi saya dibantu dengan mereka untuk memberikan pembelajaran itu kepada teman-teman agar belajar di dalam kelas nanti anak-anak menjadi senang atau gembira gitu. Oh begitu ya Ibu ya. Baiklah Ibu kalau begitu. Jadi di sini saya sudah mendengarkan tadi ya Ibu cerita Ibu, mulai dari Ibu apa rencana Ibu, apa yang akan Ibu lakukan. Nah, saya ingin melihat ke depannya rencana Ibu ini berhasil atau tidak. Saya harapkan rencana Ibu ini yang Ibu terapkan ini akan membuat Ibu lebih maju ke depannya lagi. Nah, sebelumnya ini Bu, yang terakhir yang mau saya tanyakan, yang mau saya ini kan sama Ibu. Ini kan Ibu tadi sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan. Apa Ibu membutuhkan teman untuk melakukannya agar bisa lebih bagus lagi, Bu? Iya, pasti, Ibu. Ya itu tadi dengan Pak Dani dan Pak Zul tadi, mereka akan saya ajak untuk berkolaborasi, Ibu, untuk memberikan pembelajaran dengan rekan-rekan sejawat saya, Ibu. Oh iya Ibu, Pak Dani sama Pak Zul. Pak Zul. Bagus sekali ya Ibu ya, Ibu sudah berkolaborasi, Ibu meningkatkan masalah metode pengajaran Ibu. Baiklah Ibu, kalau begitu kita sudahi aja sampai di sini. Semoga nanti rencana Ibu berjalan lancar ya Ibu ya. Amin, Ibu. Ya, saya juga merasa ini sebagai pelajaran juga buat saya. Terima kasih Ibu Dewi. Sama-sama, Terima Ibu. kasih ya, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum, Ibu Dewi. Waalaikumsalam, Ibu. Bu Devi, alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar ya Bu. Alhamdulillah Ibu, sudah berjalan lancar. Luar biasa sekali tadi saya mengamati proses coaching antara Bu Devi dengan Bu Dewi. Nah, ini saya ingin bertanya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi, Bu?
Tadi pada saat coaching saya melakukan alur tirta ya Ibu. Saya menanyakan tujuan dari si coach, apa yang harus dia laksanakan, dan kemudian saya mengidentifikasikan apa yang masalah yang disampaikan sama coach. Setelah itu rencana aksinya bagaimana ke depannya. Dan yang terakhir itu saya mengambil pertanggungjawaban dari si coach untuk masalah-masalahnya tersebut. Ya, sepakat Bu. Saya tadi juga mengamati. Jadi ini berdasarkan hasil catatan observasi saya, ini perlu saya sampaikan kepada Ibu, di mana tadi kita fokus pada area yang ingin dikembangkan. Jadi saya juga melihat Ibu sudah benar, sudah melakukan alur tirta. Selamat ya Bu. Jadi saya lihat Ibu sudah menetapkan tujuan dari permasalahan tersebut, dari perbincangan tersebut, yaitu dengan menanyakan masalah Ibu Dewi, yaitu rekan-rekannya masih banyak yang menggunakan metode ceramah. Jadi beliau mengingat variasi mengajar yang kreatif. Nah, lalu saya juga melihat Ibu sudah menanyakan rencana aksi dari coach Ibu. Ibu sudah menuntun coach Ibu untuk menemukan solusinya. Tadi Ibu Dewi bilang beliau ingin melaksanakan mentoring katanya ya kan, misalnya aplikasi Canva. Nah, Ibu juga sudah meminta beliau untuk bentuk tanggung jawabnya, eksekusinya kapan dan bagaimana pelaksanaannya, yang sudah diceritakan Ibu Dewi. Minggu depan dia akan melaksanakannya dan dia berencana berkolaborasi dengan rekannya yang jago IT. Jadi sudah saya lihat ada tahapan alur tirta itu sudah berhasil Ibu lakukan dalam proses coaching. Nah, Ibu, saya ingin bertanya, setelah proses coaching tadi terjadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya? Kompetensi yang harus saya kembangkan ya Ibu itu untuk pertanyaan berbobot, karena dari pertanyaan berbobot inilah sebagai inti atau kunci untuk menjawab semua permasalahan yang dihadapi si coach. Karena dari pertanyaan berbobot inilah nanti sampai akhirnya si coach bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Luar biasa sekali Bu. Sepertinya mudah-mudahan saya berharap kemampuan Ibu dalam coaching ini semakin meningkat. Nah, jadi selamat untuk Ibu, dan saya juga belajar dari Ibu, terinspirasi. Semoga Ibu semakin sukses. Semoga di lain waktu kita bertemu lagi ya Bu. Terima kasih Ibu Fira. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Fira. Baiklah, Bapak Ibu, saya Fira Afriati, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 13 Medan, akan memberikan umpan balik dari proses coaching yang telah berlangsung. Adapun tujuan pembelajaran yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching kepada sesama rekan CGP lainnya, dan sebagai supervisor saya membantu coach mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran dan keseharian. Area pengembangan yang hendak dicapai. Ibu Devi sebagai coach ingin mengembangkan kompetensinya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot atau berkualitas kepada coachee yang dapat menuntun coachee menemukan sendiri solusi atas permasalahannya yang dituangkan dalam bentuk rencana aksi. Adapun strategi yang dipersiapkan yaitu saya sebagai supervisor membantu Ibu Devi agar nantinya Ibu Devi mampu melaksanakan tugasnya sebagai coach dengan mengajak Bu Devi membangun prinsip kemitraan dan memberitahu Bu Devi mengenai rubrik penilaian sebagai coach, area kompetensi apa yang perlu dikembangkan oleh Ibu Devi. Ibu Devi secara spesifik mengatakan ia ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Karena dari sanalah Ibu Devi akan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menuntun coachee yaitu Bu Dewi, sampai akhirnya coachee Bu Dewi menemukan solusi untuk permasalahannya yang dituangkannya dalam bentuk rencana aksi yang dapat dipertanggungjawabkannya. Adapun catatan saya sebagai supervisor terhadap proses coaching yang telah berlangsung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saya telah meminta Coach Bu Devi
untuk melakukan refleksinya. Apa saja yang sudah dilakukan Ibu Devi sebagai coach? Apa yang telah ia lakukan kepada Ibu Dewi coachinya? Lalu yang kedua, sebagai supervisor, saya sudah melihat Coach Bu Devi telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Ibu Devi telah menetapkan tujuan pembicaraan, tujuan coaching, yaitu dengan menanyakan masalah utamanya kepada coach Ibu Dewi. Yaitu masalahnya, rekan-rekan Ibu Dewi masih banyak yang mengajar dengan cara konvensional, metode ceramah. Saya juga sudah melihat Ibu Devi melakukan identifikasi, yaitu dengan terus menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga bisa diidentifikasi apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibu Dewi coachinya. Lalu, saya juga sudah melihat Ibu Devi sebagai coach telah menanyakan rencana aksi yang dapat dibuat oleh Bu Dewi coachinya, yaitu Bu Dewi berencana ingin melakukan kegiatan mentoring. Saya sudah mendengar Ibu Devi sudah meminta pertanggungjawabannya bagaimana rencana aksi mentoring itu akan dieksekusi oleh Ibu Dewi dan kapan dilaksanakan dan siapa saja yang diajak Ibu Dewi atau coach berkolaborasi. Jadi, saya sudah melihat Ibu Devi sebagai coach telah melakukan proses coaching sesuai alur Tirta. Sampai pada akhirnya Ibu Devi berhasil menuntun Ibu Dewi coach berhasil menemukan solusi dari permasalahan Ibu Dewi itu sendiri, yaitu beliau ingin melakukan kegiatan mentoring dan bagaimana detail eksekusinya, kapan dilakukan, dengan siapa dia akan bekerjasama sampai ke tahap itu. Setelah proses coaching selesai, kompetensi yang ingin terus dikembangkan oleh Bu Devi sebagai coach yaitu Ibu Devi ingin terus mengembangkan keterampilannya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dari sinilah sebagai kunci agar coach mau terbuka, mau menyampaikan permasalahannya, dan dari sinilah mampu mengarahkan coach menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Demikianlah umpan balik dari saya sebagai supervisor atas proses coaching yang terjadi antara Bu Devi sebagai coach dengan Bu Dewi sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Ibu Vira. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Nah, Bu Devi kabarnya bagaimana ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Devi, semalam kita kan sudah menyepakati kita buat janji mengenai coaching yang akan dilakukan hari ini. Benar begitu ya Bu? Iya Ibu. Kebetulan di sini sudah hadir juga observer kita, Ibu Dewi, yang akan mengobservasi kita. Apakah Ibu bersedia kegiatan kita diobservasi oleh beliau? Boleh Ibu, boleh. Baiklah. Nah, sekarang saya ingin bertanya, permasalahan apa yang ingin Ibu sampaikan sehingga kita melakukan janji? Ada hal apa yang ingin perlu Ibu ungkapkan? Begini Bu Vira, saya masih sangat kecewa punya teman-teman rekan sejawat ibu-ibu dan bapak guru yang masih ada menghukum siswa apabila tidak melakukan yang sesuatu yang disuruh atau sesuatu tugas yang tidak dikerjakan siswa. Jadi masih ada sistem penghukuman fisik gitu Bu. Jadi saya sudah merasa kecewa berapa kali itu melihat, sedangkan yang itu ya sudah seharusnya tidak dilakukan lagi gitu Ibu. Baik Bu Devi, berarti pada hari ini tujuan dari pembicaraan kita adalah mengenai masalah Bu Devi, di mana Ibu kecewa rekan-rekan Ibu masih banyak yang menggunakan prinsip lama menghukum siswa untuk mendisiplinkan siswa. Betul Ibu. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, idealnya Ibu mengharapkan seperti apa kondisi yang Ibu dambakan? Saya menginginkan itu di sekolah siswa itu memang datang ke sekolah dengan hati yang gembira.
Kalau dia sudah ada kena hukuman seperti itu, besok-besoknya kan dia pasti ada merasa tertekan gitu ya Bu. Merasa tertekan, merasa ada sesuatu beban yang harus dia yang harus dia lakukan ke sekolah. Sedangkan kita sekarang sesuai pelajaran kita yang sudah kurikulum merdeka, membuat siswa itu senyaman mungkin dalam belajar. Kalau yang terjadi di sekolah Ibu, yang dilakukan rekan-rekan Ibu, yang terjadi di lapangan, seperti apa mereka Bu? Ya mereka ya seperti menggunakan metode-metode lama ya Bu ya, masih seperti mengajar, masih ceramah. Apabila siswa tidak mengerjakan tugas masih ada hukuman, lari lapangan. Ya, hukumannya bentuknya lari lapangan gitu Iya, ya Bu. lari lapangan, atau nanti disuruh sana di depan bendera dulu menghormat. Kalau nggak Ibu panggil nggak usah masuk gitu. Dan ini hal-hal yang dilakukan rekan Ibu ini ternyata telah membuat siswa tidak nyaman dan membuat Ibu tidak nyaman Iya ya. benar Ibu. Lalu Ibu, apakah ada upaya yang sudah Ibu lakukan? Berupa apa saja upaya yang sudah Ibu lakukan untuk mengajak rekan Ibu misalnya supaya tidak lagi menggunakan hukuman? Apa-apa saja upaya yang sudah Ibu lakukan? Yang pertama sekali ya Ibu, ini kan karena yang seperti itu masih guru-guru senior. Jadi yang pertama sekali saya lakukan itu, saya pertama mengajak mereka agar ikut mengikuti seminar seperti kemarin ada kurikulum merdeka, terus mengikuti yang ada kombel ya Ibu, kombel kita di sekolah sudah ada. Jadi saya sudah mengajak Bapak Ibu itu mengikuti kombel tersebut. Dari kombel itu saya berharap Bapak Ibu yang sudah melakukan penghukuman kepada siswa sadar bahwa yang mereka lakukan itu, bahwasanya yang mereka lakukan itu salah ataupun tidak sesuai lagi dengan kurikulum kita sekarang gitu. Bagaimana respon dari rekan-rekan Ibu ketika diajak mengikuti seminar dan kombel tersebut? Bagaimana cara Ibu, trik-trik Ibu mengajak mereka? Kalau di awal responnya sih itu kurang enak ya Bu, tapi lama-kelamaan setelah banyak juga teman yang sudah merasa bahwa itu tidak, yang mereka lakukan itu tidak baik, jadi mereka bisa ikut gitu Bu. Rencana kedepannya Ibu, apa yang akan Ibu lakukan supaya rekan-rekan Ibu mampu menjadi apa yang Ibu harapkan agar siswanya bahagia? Rencana saya sih Bu ke depannya agar guru ini bisa menjadikan siswa itu siswa yang harus kita buat senyaman mungkin untuk belajar. Saya berencana guru ini ikut dan sering mengikuti workshop ataupun pembimbingan ataupun pelatihan yang mengenai kurikulum yang kita sekarang ini, jangan lagi disamakan dengan yang lama-lama gitu. Bagaimana cara Bu Devi agar bisa merubah mindset teman-teman? Membujuknya itu kan mungkin sulit, bisa juga dengan cara Bu Devi. Saya ingin tahu trik-trik Bu Devi mengajak rekan-rekan Bu Devi. Trik yang paling utama itu Bu, saya buat di Oh, studi benar, ya. benar. Saya buat. Jadi di awal sih saya buat siswa saya itu lebih gembira dulu, lebih happy. Jadi pas di saat mereka mengumpulkan tugas, itu kan mereka menjalankan, tapi dengan cara kita menegur dia dengan baik, bukan memberikan hukuman lagi, tapi menyadarkan dia bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Jadi dari saya buat, siswa saya dulu saya buat seperti itu, mungkin ibu-ibu yang lain bisa melihat nanti, oh dia seperti ini, apa yang saya sampaikan mereka juga bisa mendengarkannya karena saya sudah mempraktekkannya begitu. Berarti rencana Ibu mulai dari diri Ibu sendiri, memberikan contoh kepada rekan-rekan Ibu. Lalu rencana Ibu akan mengajak rekan-rekan Ibu untuk sering-sering mengikuti kegiatan kombel, seminar mengenai hal tersebut ya Bu ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengeksekusi rencana Ibu? Kapan rencananya Ibu lakukan rencana aksi tersebut? Rencana saya Bu, mulai dari minggu depan saya akan menjalankan rencana saya itu. Untuk bentuk eksekusinya Bu, mungkin dengan siapa Ibu berkolaborasi, di mana dilakukan, bisa Ya. dijelaskan lebih detail Bu? Boleh Bu. Nah ini nih, rencana saya minggu depan itu saya duluan yang ini, tapi saya izin dulu sama bagian kurikulum, dan bagian kurikulum nanti bisa, karena kan kurikulum ini lebih jelas didengarkan dan sama guru-guru walaupun dia senior. Nah begini pasti disampaikan. Ini kalau kita yang berbuat positif ini pasti semoga mudah didengar itu. Luar biasa sekali ya Bu Devi ini sangat peduli dengan kemajuan sekolahnya,
Nah, semoga dengan semangat Bu Devi, rekan-rekan Bu Devi bisa mau mengikuti apa yang sudah Bu Devi lakukan. Nah, jadi bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita ini di awal tadi saya tidak tahu bagaimana caranya ya Bu. Jadi setelah kita berbincang-bincang ini saya jadi tahu, oh begini caranya, berarti saya harus berkolaborasi juga dengan sekolah ya Ibu. Saya juga harus kepada diri saya dulu bagaimana menunjukkan kepada teman-teman gitu. Ya lebih mengajak ini ya, mengajak mengikuti seminar yang awalnya mereka tidak peduli, jadi saya jadi ikut, Bu ayolah Bu, ini lebih bagus loh begini gitu Ibu. Wah, luar biasa. Selamat ya Bu Devi, semoga berhasil dengan rencana aksinya ya Bu Devi. Iya Ibu. Baiklah Bu Devi, semoga kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Devi. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang.